Hari ini kita akan membahas tentang 9 hal dari Robert Kiyosaki, yang sering dilakukan banyak orang, yang secara tidak sengaja menyia-nyiakan uang hasil jerih payah mereka. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan ini, Anda dapat mengarahkan diri Anda ke jalur menuju kemandirian finansial, apapun situasi keuangan Anda saat ini. Nomor 1. Hutang konsumen yang berlebihan. Meminjam uang untuk barang-barang yang tidak penting bisa menjadi sebuah lereng licin menuju siklus hutang yang tidak pernah berakhir. Ini seperti menggali lubang dengan sekop yang terbuat dari uang pinjaman. Semakin banyak Anda meminjam untuk hal-hal yang tidak benar-benar Anda butuhkan, semakin dalam Anda masuk ke dalam. Daya tarik skema kredit mudah dan beli sekarang bayar nanti bisa jadi menggiurkan, namun seringkali skema tersebut disertai dengan suku bunga tinggi yang dapat memperparah masalah keuangan Anda. Bayangkan seperti ini, ketika Anda mengambil pinjaman untuk hal-hal yang tidak penting seperti gadget terbaru, pakaian desainer, atau liburan mewah Anda, pada dasarnya adalah membayar bunga di masa lalu. Yang berarti uang hasil jerih payah Anda terus mengalir ke kantong pemberi pinjaman, alih-alih membangun masa depan finansial Anda. Kuncinya di sini adalah membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Sementara merupakan hal yang masuk akal meminjam untuk investasi yang diperlukan seperti pendidikan, rumah, atau memulai bisnis. Meminjam untuk kesenangan sesaat dapat membuat Anda mundur secara signifikan. Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap utang yang Anda ambil. Nomor 2. Pembelian impulsif. Pembelian impulsif adalah jebakan finansial yang umum terjadi sehingga banyak dari kita menjadi korban. Itu merupakan hal yang tiba-tiba yang sangat membebani. Dorongan untuk membeli sesuatu secara tiba-tiba seringkali didorong oleh emosi dan bukan pemikiran rasional. Perilaku ini dapat berdampak signifikan pada keuangan dan tujuan keuangan jangka panjang Anda. Bayangkan Anda sedang berjalan-jalan di sebuah toko dan menemukan barang-barang yang dipajang dengan harga menarik. Jantung Anda berdebar kencang, dan kegembiraan dalam memperoleh sesuatu yang baru mengambil alih. Anda mengambil barang-barang yang tidak Anda rencanakan untuk dibeli dan kemudian menyadari bahwa barang-barang tersebut tidak berguna. Perilaku impulsif ini dapat merusak anggaran Anda. Pembelian impulsif tersebut mungkin tampak tidak berbahaya pada saat itu, tetapi sebenarnya hal itu bertambah seiring berjalannya waktu. Bahwa secangkir kopi ekstra atau gadget trendy yang menarik perhatian Anda dapat terakumulasi menjadi pengeluaran yang besar. Untuk melawan pembelian impulsif, sangat penting untuk menerapkan strategi yang menumbuhkan belanja yang penuh perhatian. Salah satu teknik yang efektif adalah dengan membuat daftar belanjaan sebelum berangkat ke toko dan menaatinya dengan cermat. Daftar ini harus didasarkan pada kebutuhan Anda yang sebenarnya, bukan keinginan sesaat. Ini membantu Anda tetap fokus pada prioritas Anda dan mencegah Anda menyerah pada daya tarik pembelian spontan. Selain itu, berikan diri Anda periode menenangkan diri ketika Anda tergoda untuk membeli sesuatu secara impulsif. Jika Anda melihat suatu barang yang Anda inginkan, tinggalkan sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda benar-benar membutuhkannya, atau apakah itu hanya keinginan sesaat. Seringkali dorongan awal memudar dan Anda akan menemukan bahwa Anda dapat hidup tanpa barang itu. Nomor 3. Obsesi merek. Banyak yang terjebak dalam hal ini. Daya tarik logo dan label desainer yang mencolok seringkali membutakan kita terhadap kenyataan bahwa nama merek yang mahal tidak secara otomatis menghasilkan kualitas unggul. Fenomena ini merupakan bukti kekuatan pemasaran dan psikologi konsumerisme yang kita miliki. Dibombardir dengan iklan-iklan yang mengasosiasikan merek-merek ini dengan kesuksesan status dan keinginan, kita dituntun untuk percaya bahwa memiliki barang-barang ini akan meningkatkan kedudukan sosial dan harga diri kita. Tetapi jujur saja, logo kelas atas tidak membuat kaos menjadi lebih lembut atau ponsel cerdas lebih fungsional. Kuncinya adalah mengalihkan fokus Anda dari label ke nilai aktual dan kualitas produk. Tanyakan pada diri Anda apakah produk ini benar-benar menawarkan fitur yang lebih baik, daya tahan atau kinerja, atau apakah saya membayar prestise merek. Nomor 4. Membeli mobil baru. Membeli mobil baru mungkin terlihat menarik, tapi ini adalah jebakan finansial. Inilah sebabnya mengapa mobil baru terdepresiasi dengan cepat.
Begitu Anda mengendarai mobil baru, nilainya turun secara signifikan, bahkan bisa merugi hingga 20% dari nilainya pada tahun pertama, dan 50% atau lebih dalam 3 tahun. Ini berarti Anda pada dasarnya membuang-buang uang, alih-alih mempertimbangkan untuk membeli kendaraan bekas atau bersertifikat. Kendaraan ini menawarkan penghematan besar, namun tetap menyediakan transportasi yang andal. Dapatkan mobil bagus dengan harga lebih murah agar uang Anda bekerja lebih cerdas untuk masa depan finansial Anda. Nomor 5. Mengabaikan tabungan. Mengabaikan tabungan seperti berlayar tanpa sekoci. Itu adalah seni sabotase finansial. Ketika Anda gagal menabung untuk keadaan darurat di masa depan, Anda pada dasarnya mengundang kemunduran finansial di depan pintu Anda. Ini seperti melewati tali tanpa jaring pengaman. Di bawah keadaan darurat ada tantangan tak terduga dalam kehidupan seperti tagihan medis, perbaikan mobil, atau kehilangan pekerjaan mendadak. Tanpa tabungan, Anda terpaksa berhutang, sehingga krisis ini semakin memberatkan. Dan jangan lupa tentang masa depan. Mengabaikan tabungan berarti Anda tidak siap untuk pensiun, pendidikan anak-anak Anda, atau tujuan jangka panjang apapun. Anda merampok keamanan finansial. Nomor 6. Mengabaikan investasi. Mengabaikan investasi bisa menjadi kesalahan yang mahal. Membiarkan uang Anda diam saja. Menganggur berarti melewatkan potensi pertumbuhan. Investasi memungkinkan kekayaan Anda bekerja untuk Anda. Berpotensi menghasilkan pendapatan pasif. Jadi jangan abaikan langkah penting ini dalam perjalanan Anda menuju kemandirian finansial. Berinvestasilah dengan bijak dan saksikan uang Anda bertumbuh. Nomor 7. Bersaing dengan keluarga Jones, sebuah keluarga dalam film yang tampak sempurna dan kaya raya. Mengikuti keluarga Jones adalah jebakan finansial yang seringkali membuat banyak orang terjerumus. Ini adalah keinginan untuk menyesuaikan gaya hidup dan harta benda Anda dengan tetangga atau teman sebaya Anda. Namun inilah kenyataannya, situasi keuangan mereka mungkin sangat berbeda dengan Anda. Tentukan apa arti kesuksesan finansial bagi Anda dan upayakan untuk mencapainya. Ini bukan tentang membandingkan diri Anda dengan orang lain, ini tentang mencapai aspirasi Anda. Terinspirasi oleh pencapaian orang lain, tetapi jangan biarkan mereka mendikte keputusan keuangan Anda. Ingatlah bahwa jalan Anda menuju keamanan finansial itu unik. Nomor 8. Penggunaan kartu kredit yang impulsif. Kartu kredit bisa menjadi pedang bermata dua karena menawarkan kenyamanan, namun bisa berbahaya secara finansial jika digunakan secara sembarangan. Sangat penting untuk menerapkan disiplin dengan melunasi saldo Anda. Jika tidak melakukan hal ini, dapat menyebabkan beban bunga yang tinggi yang semakin besar, sehingga membuat Anda memiliki beban utang yang besar. Ingat, penggunaan kartu kredit yang bertanggung jawab dapat meningkatkan skor kredit Anda dan memberikan manfaat. Namun pembelanjaan impulsif dapat merusak stabilitas keuangan Anda. Tetap waspada dan gunakan nomor kredit Anda dengan bijak. Nomor 9. Kurangnya pendidikan finansial. Salah satu batu sandungan penting dalam perjalanan menuju kemandirian finansial adalah kurangnya pendidikan finansial. Ini seperti mencoba menavigasi labirin yang rumit tanpa peta, tanpa memahami dasar-dasar keuangan pribadi. Pendidikan finansial memberdayakan Anda untuk membuat pilihan yang tepat mengenai menabung, berinvestasi, dan mengelola uang Anda. Pendidikan ini membantu Anda memahami seluk-beluk penganggaran, pengelolaan utang, dan pembangunan kekayaan. Anggap saja sebagai kotak peralatan yang berisi keterampilan penting untuk menavigasi keuangan. Ingat, kemandirian finansial bukanlah tentang berapa banyak penghasilan Anda, tetapi bagaimana Anda mengelola apa yang Anda miliki dengan menghentikan kebiasaan membuang-buang uang. Itulah 9 hal yang dikemukakan oleh Robert Kiyosaki, tentang hal-hal yang sering dilakukan banyak orang, yang secara tidak sengaja menyia-nyiakan uang hasil jerih payah mereka. Jika menurut Anda video ini menarik, jangan lupa untuk memberikan jempolnya dan berlangganan video-video dari Jalan Setapak untuk mendapatkan konten yang lebih mencerahkan dan tetap terus belajar.